Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Istidraj adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bermaksiat dalam bentuk tipuan kenikmatan. Orang yang mengalami istidraj akan diberi harta, kesenangan, dan kemuliaan di dunia. Namun, sebenarnya itu adalah jebakan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam azab neraka di akhirat. Istidraj merupakan salah satu bentuk ujian yang sangat berat bagi manusia. Lantas, bagaimana cara mengetahui apakah seseorang sedang mengalami istidraj atau tidak? Kepada siapa istidraj diberikan? Dan bagaimana cara menghindari istidraj? Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku, demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Orang yang mengalami istidraj akan mendapatkan segala sesuatu yang ia inginkan di dunia. Namun, ia tidak bersyukur dan tidak meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia malah semakin lalai, sombong, dan bermaksiat. Ia tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati, melainkan hanya kesenangan sesaat yang akan berakhir dengan penyesalan. Orang yang mengalami istidraj akan merasa aman dan nyaman dengan keadaannya. Ia tidak merasa takut akan siksa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ia menganggap bahwa Allah ridho dengan apa yang ia lakukan. Ia juga tidak malu untuk melakukan dosa-dosa besar di depan umum. Bahkan, ia bangga dan menyombongkan diri dengan perbuatannya. Selain itu, orang yang mengalami istidraj akan tetap keras kepala dan tidak mau bertaubat meskipun ia mendapat musibah atau bencana di dunia. Ia menganggap bahwa itu adalah ujian atau cobaan yang harus ia lalui dengan sabar. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah peringatan dan azab dari Allah agar ia kembali ke jalan yang benar. Orang yang mengalami istidraj juga akan menjadi egois dan tidak peduli dengan keadaan orang lain. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri dan harta bendanya. Ia tidak mau berbagi dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Bahkan, ia bisa saja menzolimi dan menyakiti orang lain demi kepentingannya sendiri. Akhirnya, orang yang mengalami istidraj akan selalu merasa kurang dan tidak puas dengan apa yang ia miliki. Ia selalu ingin lebih banyak, lebih tinggi, dan lebih baik dari orang lain. Ia tidak pernah merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Istidraj diberikan kepada orang-orang yang membangkang dan mengabaikan aturan agama Allah. Orang-orang yang gemar bermaksiat, bergelimang kesyirikan, dan tak pernah beribadah, namun hidupnya dilimpahi keberuntungan. Orang-orang yang tidak mensyukuri dan memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan untuk kebaikan, malah justru menyalahgunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal negatif untuk merugikan dan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, seorang muslim tidak seyogianya iri pada orang-orang yang melakukan riba dan aktivitas maksiat, namun mereka lebih sejahtera daripada orang yang jujur dan soleh. Bisa jadi, kekayaan dan kenikmatan yang diperoleh orang-orang tersebut adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman dan azab yang ditunda, tipuan nikmat yang dibayar dengan siksa neraka di akhirat kelak. Sebaliknya, seorang muslim harus senantiasa bersyukur dan menjaga keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus berusaha untuk memperbaiki diri, meninggalkan maksiat, berdoa dan berikhtiar untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat yang sesuai dengan ridho Allah. Adapun cara-cara menghindari istidraj, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Selalu beribadah dan menjalankan perintah dan larangan Allah dengan ikhlas dan konsisten. Selalu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Selalu memperbaiki diri dan meninggalkan maksiat dan keburukan. Selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan tipu daya istidraj. Selalu mengingat mati dan akhirat,
serta mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Selalu berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama manusia dan makhluk lainnya. Selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong atau ujub atas nikmat yang diperoleh. Selalu mencari ilmu dan menambah wawasan tentang agama Islam. Selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh dan solehah yang dapat memberikan nasihat dan motivasi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.